Bab 1813, terlalu jahat. Runtuhnya naga api bumi berubah menjadi bola api raksasa yang mengelilingi Wang Lin. Di luar bola api, 16 naga api meraung dan menyatu dengan bola api tersebut. Samar-samar orang bisa melihat bayangan burung vermilion di dalam bola api. Dari jauh, bola api ini tampak seperti telur, dan perubahan mengejutkan terjadi di dalamnya. Saat suara Wang Lin bergema, sisi bola api yang menghadap Duking berubah dan sebuah wajah muncul. Ini wajah yang dingin, itu wajah Wang Lin. Dia dengan dingin menatap Duking, dan wajah Wang Lin perlahan berbicara. Hanya 3 esensi guntur, muncul. Setelah Wang Lin berbicara, suara gemuruh bergema dan guntur turun dari langit. Saat guntur muncul, dunia berubah warna seolah-olah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Saat guntur berkumpul dari seluruh dunia, ilusi kereta perang raksasa muncul. Kereta itu kelihatannya terbuat dari perunggu, tetapi dibentuk oleh petir. Ada 6 petir yang terhubung ke kereta seolah-olah sedang menariknya. Tampaknya ada sosok buram yang berdiri di atas kereta petir ini. Sosok itu mengenakan jubah biru, tapi mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Ini adalah kereta perang guntur dari esensi guntur. Hanya seseorang dengan esensi petir yang kuat yang dapat menyebabkan perubahan seperti ini terjadi. Orang ini, dia tidak hanya memiliki esensi api, dia juga memiliki esensi guntur. Duking tidak terkejut Wang Lin memiliki 2 esensi, namun dia terkejut karena esensi guntur Wang Lin dapat menyebabkan hal ini. Esensi hidup dan mati muncul. Wajah Wang Lin di bola api berbicara sekali lagi. Setelah dia berbicara, gas putih keluar dari langit dan gas hitam keluar dari bumi. Gas hitam dan putih membentuk pusaran di hadapan Wang Lin. Aura hidup dan mati berasal dari pusaran tersebut. Wang Lin telah menguji bahwa esensi halus tidak terpengaruh oleh benua astral abadi sama sekali. Aura kematian dan kehidupan, 2 aura yang seharusnya tidak hidup berdampingan, menyatu dengan sempurna. Esensi halus. Orang ini sama denganku, 2 jasmani dan 1 halus. Ekspresi Duking menjadi jelek. Ini sudah menjadi batas ekspektasinya. Dia mengira Wang Lin hanya memiliki 1 jasmani dan 1 halus. Jadi alasanmu begitu sombong adalah karena ketiga esensi ini. Biarpun 3, Duking meraung, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia disela oleh Wang Lin. 3. Karma dan esensi benar dan salah, keluarlah. Kata-kata Wang Lin menyebabkan ekspresi Duking berubah. Jantungnya berdetak kencang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat 2 pusaran muncul di hadapan Wang Lin. 1 pusaran terus berubah antara asli dan palsu. Ketika Duking melihatnya, dia merasa pikirannya ditarik ke dalam ilusi. Ini membuatnya terkesiap. Ini, esensi lainnya mengandung karma. Karma adalah sebuah grandao dan sangat rumit. Bagian dalamnya kacau, dan seperti halnya karma, mustahil untuk melihat perubahan di dalamnya. 3 halus, 3 orang ini benar-benar beruntung mendapatkan 3 esensi halus. Mata Duking dipenuhi dengan keterkejutan, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Bahkan esensi api dan tanah di tangannya menjadi redup. 3 halus dan 2 jasmani, bakat macam apa yang dia miliki untuk memiliki 5 esensi. Ini belum pernah terjadi bahkan di Sekte Jiwa Agung. Duking mengingat kata-katanya sendiri. 3 esensi sebenarnya bukan apa-apa bagi orang ini.
Jadi bagaimana jika kamu memiliki 5 esensi? Memiliki banyak esensi bukan berarti kamu kuat. Duking terkejut sekali lagi tapi dia mengertakkan gigi dan meraung. 5. Esensi pembantaian muncul. Retakan muncul di antara alis wajah Wang Lin di bola api. Rasa dingin yang dipenuhi dengan pembantaian melanda dunia. Aura pembantaian ini sangat padat, dan salju merah turun dari langit, menutupi bumi dengan warna merah. Belum aura pembantaian ini, Duking mundur beberapa langkah lagi. Dia tidak lagi memandang Wang Lin dengan ketakutan tetapi ketakutan belaka. Pembantaian, intisari pembantaian, itu adalah esensi pembantaian. Kamu benar-benar memiliki esensi pembantaian. Duking hampir berteriak. Di benua astral abadi, esensi pembantaian bahkan lebih langka daripada esensi berat badannya. Biarpun seseorang hanya memiliki satu esensi, esensi pembantaian sudah cukup bagi mereka untuk menjadi penguasa. Terbentuknya sari penyembelihan berarti tangan seseorang berlumuran darah. Seseorang harus mengakhiri hidup yang tak terhitung jumlahnya agar esensi pembantaian muncul. Setidaknya inilah yang diyakini Duking. Sial, dia sebenarnya memiliki esensi pembantaian. Dia, berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Ini adalah orang yang sangat kejam. Esensi pembatasan muncul. Kata-kata Wang Lin seperti pukulan berat yang mendarat di tubuh Duking, menyebabkan dia mundur lebih dari 100 kaki. Dia melihat garis darah muncul di mata Wang Lin. Mereka terbang keluar dan membentuk batasan. Aura dari esensi pembatasan meletus. 7. Itu bukan 6, tapi 7. Duking mundur sekali lagi dan melihat 7 esensi yang melayang di antara dia dan Wang Lin. Kulit kepalanya mati rasa dan suara gemuruh bergema di benaknya. Kejutan yang diberikan Wang Lin padanya terlalu berlebihan. Namun keterkejutan yang dia rasakan sekarang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pikiran untuk berbalik dan melarikan diri terus muncul di benaknya. Memiliki 7 esensi, memiliki mantra sekte yang kuat, mampu menyerap urat api bumi dengan paksa, menyebabkan perubahan guntur, orang seperti ini tidak dapat terprovokasi. Bukan karena budidayanya kurang, tapi dia tidak tahu berapa banyak hal mengerikan yang akan muncul jika dia menghadapi Wang Lin. Berapa banyak kartu as yang belum dikeluarkan Wang Lin. Saat dia menyerang 2 kali sebelumnya, dia bahkan tidak melukai Wang Lin sama sekali. Dari situ, dia menyimpulkan bahwa meskipun tingkat kultivasi Wang Lin bukan tandingannya, itu pasti serupa. Dalam situasi seperti ini, menggabungkan sifat misterius Wang Lin dan kehati-hatian Duking, bagaimana dia bisa bertarung? Jadi bagaimana jika kamu memiliki 7 esensi? Apakah kamu berani datang dan bertarung denganku? Duking mengatupkan giginya. Meskipun dia ingin melarikan diri, dia harus mengucapkan beberapa patah kata terlebih dahulu, jika tidak, upaya ini akan terlalu memalukan. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung? Wajah Wang Lin di dalam bola api berkata, dan matanya berbinar. Saat dia berbicara, tekanan mengerikan muncul dari bola api. Tekanan ini sangat mengejutkan, dan saat menyebar, ketakutan di mata Duking meningkat pesat. Dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia melihat wajah Wang Lin di bola api dan cahaya keemasan menyebar dari wajah yang terdistorsi. Cahaya keemasan menyebar jauh dan luas seperti matahari. Cetakan emas seukuran kepala perlahan terbang keluar dari bola api. Setelah muncul,
Cahaya keemasan bersinar terang dan menyelimuti area tersebut. Cahaya keemasan memancarkan aura garis keturunan surgawi yang sangat murni, tapi ada kekuatan lain di dalamnya. Saat Duking merasakan aura ini, dia tersentak sekali lagi. Aura itu berasal dari cetakan emas, meski tidak banyak, itu bisa membelah dunia. Itu cukup membuat siapapun yang merasakan dan memahaminya menjadi gila. Agung, Grand Empyrean, darah mengalir keluar dari sudut mulut Duking dan dia dengan cepat mundur. Kejutan dari cetakan itu telah melukai jiwa aslinya. Sekilas dia bisa tahu bahwa cetakan ini adalah mantra yang diringkas menjadi harta karun oleh seorang Grand Empyrean. Kekuatan harta karun ini adalah yang kedua. Kekuatan sebenarnya dari harta karun ini adalah untuk mengejutkan orang. Ini bisa mengejutkan semua orang. Lupakan Duking, bahkan sekte jiwa agung, bahkan semua sekte kuat di benua banteng surgawi akan gemetar ketakutan setelah merasakan aura dari cetakan emas. Karena kecuali seorang Grand Empyrean secara pribadi memberikan harta ini kepada seseorang, harta itu akan segera runtuh begitu berada di tangan orang lain. Ini adalah pengetahuan umum di benua astral abadi. Para Grand Empyrean sering memberikan harta seperti ini kepada murid-murid dekat mereka. Ini adalah metode mereka untuk memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang boleh menyentuh orang ini. Dengan tingkat kultivasi Duking, dia tidak tahu Empyrean agung mana yang berhasil. Selama bertahun-tahun dia hidup, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melihat satu pun Grand Empyrean. Tapi aura yang membuatnya gemetar ketakutan dan jauh melebihi semua kultivator kuat lainnya adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Grand Empyrean. Duking batuk seteguk darah. Dia mundur sambil melihat Wang Lin dengan tatapan menuduh dan meraung. Sial, kalau kamu punya harta karun seperti itu, ambillah yang tadi. Jika Anda mengeluarkannya lebih awal, hanya hantu yang akan mencoba memburu Anda. Bahkan jika kamu telah membantai seluruh sekte naga biru, aku akan berpura-pura tidak melihatnya. Kamu terlalu kejam. Terlalu kejam. Tidak ada seorang pun sepertimu. Penampilan Duking bahkan mengejutkan Wang Lin. Dia tidak menyangka cetakan emas ini memiliki efek yang begitu kuat. Itu membuat Duking batuk darah dan mengucapkan kata-kata seperti itu sambil mengabaikan statusnya. Bab 1814. Indera Xuan Luo. Cetak emas ini memiliki efek yang luar biasa. Mata Wang Lin berbinar dan dia membuka mulutnya. Dia menarik napas dan cetakan emas menghilang ke mulut wajah Wang Lin yang muncul di bola api raksasa. Ketika cetakan emasnya menghilang, cahaya keemasan menghilang dari dunia ini. Wang Lin menyingkirkan cetakan emas itu dan perlahan berkata, "Aku tidak akan mengirimmu pergi." Ketika cetakan emasnya menghilang, Duking diam-diam merasa lega. Dia mundur beberapa langkah dan hendak pergi. Selama pengejaran, dia berkali-kali dikejutkan oleh Wang Lin. Akhirnya, cetakan emas dengan aura Grand Empyrean membuatnya melepaskan semua pikiran untuk bertarung. Dia ingin pergi secepat mungkin. Jahat, terlalu kejam. Duking cukup tertekan dan mundur 100 kaki. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Lin, yang dikelilingi oleh bola api. Latar belakang orang ini sangat kuat, dan dia juga dianugerahi harta karun oleh seorang Grand Empyrean. Bertemu seseorang seperti ini adalah keberuntunganku. Bagaimana saya bisa bingung dan pergi begitu saja? Jika saya bisa mendapatkan petunjuk dari Grand Empyrean, tingkat kultivasi saya pasti akan meningkat.
Jika saya mengikutinya dan mendapatkan latar belakang itu, saya tidak perlu lagi khawatir tentang Sekte Jiwa Agung. Saya tidak perlu lagi mengirimkan harta karun bagus yang saya temukan kepada Sekte Jiwa Agung. Memikirkan hal ini, ekspresi tertekan menghilang dari Duking dan dia menjadi bersemangat. Ya, itu saja. Ini adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak kultivator. Jika sekte lain di benua banteng surgawi mengetahui bahwa dia memiliki harta karun yang diberikan oleh seorang Grand Empyrean, mereka akan menjadi gila. Mereka akan segera mengundangnya sebagai tamu dan memberikan apapun yang dimintanya. Langit punya mata, peruntunganku telah tiba. Saat ini, hanya saya yang mengetahui identitasnya, dan saya tidak boleh memberitahu orang lain. Manfaat ini untukku sendiri, aku hanya tidak tahu Grand Empyrean mana yang berdiri di belakangnya, tidak masalah yang mana. Tubuh Duking terbuat dari kayu dan tidak memiliki hati, tapi dia merasa seperti dia bisa mendengar hatinya berdetak pada saat ini. Haha, kekayaan surgawi. Ini adalah kekayaan surgawi. Mata Duking berbinar dan dia melihat bola api tempat Wang Lin berada. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Rekan penggarap, ini adalah kesalahpahaman. Saya mengira Sekte Naga Biru sudah terlalu tua dan ingin membangunnya kembali. Rekan penggarap datang tepat pada waktunya untuk membantu. Faktanya, saya sempat mengucapkan terima kasih kepada rekan penggarap. Duking bahkan tidak berkedip saat berbicara. Oh, Wang Lin memandang Duking dengan senyuman yang bukan senyuman. Seolah-olah dia telah memahami pikiran Duking. Karena rekan penggarap sedang melahap api, masalah ini penting. Jadi bagaimana saya bisa pergi? Rekan penggarap dapat yakin karena saya akan melindungi Anda dan tidak membiarkan siapapun mendekat. Duking tidak terkejut dengan tatapan Wang Lin. Dia takut Wang Lin tidak mempercayainya, jadi dia menunjuk ke langit dan berbicara sekali lagi. Hukum benua astral abadi di atas. Hari ini saya akan menjaga rekan penggarap dan tidak memiliki niat jahat sama sekali. Atau biarkan guntur surgawi menghancurkan dao dan jiwaku. Dengan itu, seberkas cahaya merah muncul, berisi sumpah Duking, dan melesat ke kejauhan. Ini adalah simbol sumpah di benua astral abadi. Hanya sedikit orang yang akan melanggar sumpahnya, karena hukum benua astral abadi adalah saksinya. Wang Lin memandang Duking dengan tatapan penuh arti dan perlahan berkata, lupakan saja. Karena kamu menginginkannya, aku akan memberimu kesempatan untuk membantu menjagaku. Ketika Duking mendengar ini, dia menjadi bersemangat. Dia khawatir kesalahpahaman sebelumnya akan menyebabkan Wang Lin jadi berhati-hati dan muak padanya. Setelah itu terjadi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati Wang Lin dan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak uang. Ketika dia mendengar Wang Lin setuju, Duking menjadi bersemangat. Ekspresinya menjadi serius dan dia mengangguk ke arah Wang Lin. Rekan kultivator Wang, yakinlah, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuatmu tetap aman. Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan muncul 1000 kaki di udara dan duduk. Perasaan ilahinya menyebar dan menyelimuti area tersebut, tetapi meninggalkan area di sekitar Wang Lin sendirian. Dia melakukan ini agar Wang Lin merasa nyaman. Ekspresi Wang Lin tetap netral. Duking tidak menyembunyikan niatnya dan dapat dilihat dengan jelas oleh Wang Lin. Hal ini disebabkan oleh cetakan emas Wang Lin.
Duking jelas ingin mendekati Grand Empyrean yang telah memberi Wang Lin cetakan emas. Ini bagus juga. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui sejak pertama kalinya aku berada di benua astral abadi. Ada banyak hal yang tidak dapat kutemukan dengan pencarian jiwa, jadi aku membutuhkan orang seperti itu di sekitarku, dan dia memintaku, daripada aku mencari bantuannya, jadi aku yang mengambil inisiatif. Wang Lin mencibir dalam hatinya dan menutup mulutnya, mata. Dia perlahan menyembunyikan dirinya di dalam bola api. Duking dengan ketat mematuhi sumpahnya dan dengan cermat memeriksa daerah sekitarnya. Duking memutuskan untuk memberikan penampilan yang bagus untuk mengimbangi ketidaknyamanan sebelumnya. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin memiliki sedikit kesadaran ilahi di luar untuk melindungi Duking. Pada saat yang sama, tubuhnya berada di dalam bola api, dengan cepat menyerap esensi api di dalamnya. Bola api ini dibentuk oleh pembuluh darah anak-anak. Itu bukan urat cabang, jadi penyerapannya lambat. Isinya sejumlah besar esensi api dan bahkan ada hukum yang tersembunyi di dalamnya. Hukum ini adalah kehendak api. Wang Lin tidak hanya perlu melahap esensi api, dia juga perlu melahap wasiat ini. Ke-16 naga api bergerak mengelilingi bola api dan perlahan menghilang selama 3 hari ini saat mereka menyatu dengan bola api tersebut. Kehendak api menyebar dari bola api. Duking adalah orang pertama yang merasakannya. Dia melihat ke arah bola api tetapi tidak berbicara. Pada hari kelima, matahari terbit ke udara dan menghilangkan kegelapan. Pada saat ini, bola api milik Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Suara ini sangat keras, dan saat gemuruh terus berlanjut, bola api tersebut mulai menyusut hingga lebarnya 100 kaki. Di dalam api yang berkobar, samar-samar orang bisa melihat sosok Wang Lin dan burung vermilion mengelilinginya. Teriakan burung vermilion datang dari dalam bola api, dan saat teriakan itu bergema, bola api itu mulai mengecil sekali lagi. Itu tidak cepat, dan setelah beberapa jam, lebarnya menjadi 70 kaki. Namun, di dalam bola api setinggi 70 kaki, keinginan api menyebar. Kehendak ini menyelimuti dunia dan sepertinya akan melawan keinginan api bumi. Rasanya seperti 2 keinginan api telah muncul di benua banteng surgawi. Perasaan ini sangat aneh. Salah satu keinginan itu adalah urat api bumi di benua banteng surgawi. Surat wasiat lainnya adalah bola api setinggi 70 kaki yang Duking lihat. Duking melihat bola api itu dan tersentak. Memang seseorang yang layak diberi harta karun oleh seorang Grand Empyrean. Esensi apinya bahkan bisa menahan keinginan api bumi di sini. Tepat pada saat ini, gemuruh bola api menjadi lebih hebat dan menyusut dari 70 kaki menjadi 30 kaki. Wang Lin keluar dari bola api setinggi 30 kaki. Rambut putihnya berkibar saat dia duduk di samping bola api. Ekspresinya sangat serius saat dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke arah bola api. Dengan ini, tangisan vermilion bird di dalam bola api sangat menggemparkan. Bola api setinggi 30 kaki menyusut lagi hingga hanya tinggal 10 kaki. Seekor burung vermilion yang telah menyusut banyak lipatannya terlihat mengelilingi bola api setinggi 10 kaki. Semburan tangisan vermilion bird datang dari bola api. Hal ini menyebabkan mata Duking memperlihatkan cahaya aneh. Dia menatap bola api itu dan sebuah pemikiran muncul di benaknya. Burung vermilion ini adalah tubuh dari esensi apinya,
dia menyalurkan semua esensi api dari urat api bumi ini ke dalam Vermilion Bird. Mungkinkah dia memikirkan hal ini? Mata Duking membelalak dan sekali lagi dipenuhi rasa takut. Mungkinkah dia ingin membentuk tubuh esensi sejati? Duking tersentak dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Setelah seseorang memiliki esensi, ia dapat memasuki langkah ketiga, Nirwana Void. Kemudian mereka dapat menggunakan esensinya untuk menyerap kekuatan dari dunia luas dan menjadi tak terkalahkan. Esensi jasmani lebih mudah diperoleh, tetapi jika seseorang ingin mencapai Arcane Void, maka seseorang harus memahami esensi halus secara pribadi. Semakin banyak esensi yang dimiliki seseorang, semakin kuat jadinya. Ini adalah pengetahuan umum di antara para penggarap benua astral abadi. Esensi juga dibagi menjadi beberapa lapisan. Dari awal pembentukan esensi, hingga pemadatan harta esensi, dan akhirnya mencapai penyelesaian. Masing-masing langkah ini harus dicapai satu per satu. Namun, legenda menyatakan bahwa di antara para jenius, beberapa dapat mengambil satu langkah lebih jauh setelah menyelesaikan esensi mereka dari tubuh esensi yang sebenarnya. Tubuh esensi sejati sangat langka, dan begitu muncul, kekuatannya sangat menakutkan. Sepanjang hidupku, aku hanya melihat leluhur tua dari Sekte Jiwa Agung dengan tubuh esensi jiwa yang sebenarnya, dan tidak ada orang lain. Ini, rekan penggarap uang ini benar-benar mencoba membentuk tubuh esensi sejati. Wang Lin dengan tidak percaya. Di benua astral abadi, negara-negara kuno memiliki 35 negara bagian. Negara Dao kuno menduduki 12 negara bagian. Negara langit adalah lokasi ibu kota kerajaan. Ada suatu tempat dengan pegunungan hijau dan sungai yang mengalir. Daun-daun berguguran dan sungai mengamuk. Jauh di dalam gunung, ada altar biru yang menjulang tinggi. Altar ini memancarkan aura kuno, dan seorang pemuda berpakaian hitam sedang duduk di atas altar. Dia tampak muda tetapi memberikan perasaan kuno, seolah-olah dia sudah ada sejak lama. Dia adalah Xuan Luo. Ketika Wang Lin mengeluarkan cetakan emas di benua banteng surgawi, Xuan Luo, yang telah berkultivasi dengan pintu tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dia datang, Xuan Luo tersenyum. Dia tahu bahwa murid yang dia pilih tidak akan mati dalam kehampaan dan akan tiba di benua astral abadi. Bab 1815, Membentuk Tubuh Esensi Sejati. Dengan cetakan emasku, dia seharusnya baik-baik saja di alam surga, sekarang dia telah tiba, tidak perlu terburu-buru untuk menjemputnya, biarkan dia mengasah kemampuannya agar dia bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan. Xuan Luo bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pergi ke negeri surga. Lagi pula, dengan statusnya, tidak baik jika pergi terlalu sering, karena bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sama seperti bagaimana jika Grand Empyrean dari surga terus datang ke negara-negara kuno, mereka akan diusir atau bahkan dikepung. Pada perjalanan sebelumnya, meskipun dia telah pergi, dia telah menerima beberapa luka, jadi dia melakukan budidaya pintu tertutup. Alasan lain dia melakukan budidaya pintu tertutup adalah penyesalan yang dia rasakan karena tidak bisa menunggu Wang Lin. Sekarang penyesalannya telah hilang, tidak ada masalah dengan luka-lukanya. Murid Wang benua astral abadi adalah rumahmu dan Dao kuno adalah kampung halamanmu. Guru akan menunggu Anda kembali ke sini. Xuan Luo mengungkapkan senyuman ramah dan perlahan menutup matanya saat dia membenamkan dirinya dalam kultivasi. Di benua banteng surgawi,
Wang Lin sedang duduk di sebelah bola api dan mengirimkan segel ke dalamnya. Hal ini menyebabkan vermilion bird di dalamnya menjadi lebih jernih dan aumannya semakin keras. Esensi tubuh asli, bentuk. Beberapa jam kemudian, ketika vermilion bird menjadi lebih jelas dan keinginan api menjadi lebih kuat, Wang Lin membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini memasuki telinga Duking dan seperti guntur yang bergemuruh di dalam hatinya. Dia berdiri, dan ketakutan di matanya tak terlukiskan. Itu benar-benar tubuh esensi sejati. Dia benar-benar sedang membentuk tubuh aslinya. Setelah Wang Lin berbicara, bola api setinggi 10 kaki bergemuruh dan vermilion bird di dalamnya berhenti bergerak. Bulu ekor burung vermilion mulai terbakar dan perlahan berubah menjadi sepasang kaki manusia. Esensi tubuh sebenarnya perlahan terbentuk. Duking secara pribadi melihat ini, dan ekspresinya menjadi tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pembentukan tubuh esensi sejati. Ini memberinya manfaat besar dan bahkan membuka jalan bagi kultivasinya di masa depan. Jalur ini awalnya kabur, tapi sekarang menjadi lebih jelas. Tubuh asli. Ini adalah tubuh yang sebenarnya. Saya benar-benar melihat prosesnya. Hal semacam ini sangat jarang terjadi, dan aku, Duking, benar-benar melihatnya. Duking tampak bersemangat. Dia telah melewati 7 arcane tribulan, tapi dia tidak berani dan tidak percaya diri tentang arcane tribulan ke-8 atau ke-9. Apa yang baru saja dilihatnya membantu esensi apinya tumbuh. Adegan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya, tekanan yang dihadapi Wang Lin sangat besar. Keringat menutupi keningnya dan langsung berubah menjadi gas. Itu membuatnya tampak seperti sedang bersembunyi di dalam kabut. Esensi apinya tidak cukup kuat untuk membentuk tubuh esensi sejati, namun ia telah melahap 16 pembuluh darah cabang dan pembuluh darah anak beserta kehendak api di dalamnya. Semua ini menyebabkan esensi api Wang Lin memiliki kemauannya sendiri. Hal ini menyebabkan esensi apinya melawan api bumi dari Sekte Banteng Surgawi untuk mengendalikan api di dunia ini. Perubahan dan perluasan ini memberi Wang Lin gagasan untuk membentuk tubuh esensi sejati. Namun, ini sangat sulit, dan bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia hanya berhasil membentuk sepasang kaki. Bola api setinggi 10 kaki itu berangsur-angsur menjadi redup seiring berjalannya waktu, dan menunjukkan tanda-tanda padam. Burung vermilion dengan sepasang kaki di dalamnya tetap tidak bergerak, tetapi perlahan mulai layu. Esensi api tidak cukup. Mata Wang Lin bersinar dan dia menyerang bumi di bawah. Dia mendarat di gunung dan tangannya menekan ke tanah. Titik. Dengan ini, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dari tangannya, memasuki bumi, dan dengan cepat menyebar. Ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer, ratusan ribu kilometer, jutaan kilometer. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menyebarkan akal ilahi seperti ini di benua astral abadi dan mencakup area yang begitu luas. Meskipun demikian, dia bahkan tidak mencakup 10% dari benua Banteng Surgawi, bahkan tampaknya tidak mencapai 5%. Namun, ukuran ini sangat mendekati ukuran dunia gua. Di area ini, terdapat 172 cabang urat api bumi dan 2 urat api anak bumi. 172 jiwa api bumi, keluarlah untukku. Wang Lin meraung dan mengangkat tangannya. Saat tangannya terangkat, bumi bergetar. Semua urat api bumi dalam perasaan ilahi Wang Lin mulai bergetar. Jika seseorang melihat dari atas dengan mantra yang kuat,
mereka akan melihat pegunungan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan jiwa naga api terbang keluar. Ada beberapa dataran di mana retakan muncul. Lava meletus dari mereka dan jiwa naga keluar. Sungai tiba-tiba mengering dan runtuh. Jiwa naga itu terbang melintasi langit. Sebanyak 172 jiwa naga api bumi menyerang di area luas ini dan meraung di langit. Kultivator biasa tidak dapat melihat tubuh mereka, hanya beberapa kultivator langkah ketiga yang dapat merasakannya. Pada saat ini, 172 jiwa naga ini sepertinya ditarik oleh kekuatan yang kuat menuju Wang Lin dari segala arah. Naga-naga ini jauh lebih cepat daripada para pembudidaya. Mereka bergerak seolah-olah mereka bisa menggunakan pembengkokan spasial dan langsung muncul di langit di atas Wang Lin dan ekspresi Duking tercengang saat dia menatap ini. Dia sepertinya lupa cara bernapas. Dia melihat auman keras dari para naga seolah-olah mereka akan memberontak. Namun, mereka tidak mampu mengatasi keinginan api, dan mereka bergegas menuju bola api yang akan padam. Di bawah kendali keinginan ini, mereka mendekat. Kehendak api ini adalah sesuatu yang diperoleh Wang Lin setelah menyerap urat api bumi, dan itu miliknya. Selain vena utama, semua vena lainnya akan dikendalikan oleh kemauan ini. Gemuruh menggelegar bergema saat 172 jiwa naga api menyerbu ke dalam bola api. Bola api mulai menyala lebih terang. Burung vermilion yang telah membentuk kaki dari tubuh aslinya meraung sekali lagi. Gemuruh yang dihasilkan sangat menggemparkan ketika 172 jiwa naga api menyerbu ke dalam bola api. Saat burung vermilion di dalam menyerap jiwa naga api, tangan dari tubuh esensi sejati muncul, dan ia mengeluarkan teriakan gembira. Keempat anggota badan telah muncul. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kepala dan tubuh, maka tubuh esensi api Wang Lin yang sebenarnya akan terbentuk. Duking gemetar dan mundur. Meskipun dia hanya orang luar, dia tahu betapa sulitnya membentuk tubuh esensi sejati. Bahkan esensi api yang begitu kuat pun tidak dapat membentuk tubuh esensi sejati. Adegan ini membuatnya takut. Tidak heran tubuh esensi sejati sangat langka. Membentuk esensi tubuh yang sebenarnya terlalu sulit, dan menjadi lebih sulit seiring dengan terbentuknya tubuh yang sebenarnya. Baru setelah itu ia benar-benar menunjukkan betapa menakutkannya tubuh esensi yang sebenarnya. Orang ini memiliki 7 esensi. Dia, jika ketujuh esensinya membentuk tubuh sejati, maka dia, Duking tersentak dan tidak berani membayangkan. Wang Lin terengah-engah di puncak gunung. Dia melihat ke arah bola api dan burung vermilion yang telah membentuk keempat anggota tubuhnya, tapi itu masih jauh dari sempurna. 2 jiwa naga vena anak, keluarlah untukku. Wang Lin mengertakkan gigi dan menekankan tangannya ke tanah. Gemuruh menggelegar bergema dan suara gemuruh terdengar. Dalam jangkauan akal ilahi, 2 fluktuasi kuat datang dari 2 arah berbeda. Di sebelah timur Wang Lin, gunung bersalju yang tidak mencair selama puluhan tahun bergetar. Saat ini, seluruh salju langsung mencair dan berubah menjadi lautan saat mengalir ke bumi. Namun, sebelum sampai jauh, suara mendesis bergema saat seluruh air berubah menjadi gas putih. Jiwa vena api anak-anak muncul di dalam gas putih dan menyerbu ke arah Wang Lin. Di sebelah barat Wang Lin ada laut pedalaman yang dikelilingi oleh benua banteng surgawi. Di dasar laut, ada pegunungan, dan tampak seperti naga. Saat ini, gunung bergemuruh dan pusaran raksasa muncul di laut. Saat laut mengamuk,
Gejolak jiwa datang dari gunung. Air laut dalam jumlah besar berkumpul membentuk naga laut, dan keluar dari laut. Naga laut ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan api, tetapi setiap tetes air dipenuhi dengan esensi api yang tak ada habisnya. Tubuh naga laut bergetar saat tubuh birunya berubah menjadi merah, dan air berubah menjadi lava. Naga lava ini meraung dan menyerang Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika Wang Lin mengangkat tangannya, dua raungan mengejutkan datang dari timur dan barat saat dua anak naga api bumi bergegas mendekat. Sepertinya bahkan langitnya sendiri sedang terbakar, meninggalkan dua bekas hangus yang panjang. Ganasnya kedua naga itu bahkan membuat ekspresi Du Qing berubah. Wang Lin mendongak dan matanya bersinar. Dia melompat ke udara menuju kedua jiwa naga itu. Du Qing, aku akan memberimu kesempatan. Berisi salah satu jiwa naga selama setengah jam. Kata-kata Wang Lin bergema saat dia menyerang naga lava yang terbentuk oleh air laut. Ekspresi Du Qing berubah dengan cepat dan dia mengatupkan giginya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya. Dia berubah menjadi tubuh kayunya dan berjalan menuju jiwa naga Vena api bumi anak lainnya. Bab 1816. Emosi tentang esensi tubuh yang sebenarnya. Du Qing telah melewati 7 arcane tribulan, dan meskipun dia belum mencapai tahap awal Void Tribulan, dia masih tak terduga. Jika bukan karena Wang Lin memiliki banyak metode, akan sulit bagi Du Qing untuk menyerah. Orang ini juga sangat berhati-hati dan selalu berubah. Dia bisa berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Untuk membantu Wang Lin, dia menggunakan kekuatan terkuatnya. Cahaya ungu mengelilingi tubuhnya dan esensi berat badannya muncul. Jiwa naga meraung. Saat ia mendekati Du Qing, ia bergetar seolah beratnya bertambah berkali-kali lipat. Ia menjerit dan jatuh dari langit. Ia terus berjuang tetapi tidak dapat melarikan diri. Saat naga itu meraung, api menyebar dari tubuh Du Qing di luar kendalinya seolah-olah itu akan menyebabkan dia melakukan serangan balasan. Wang Lin melihat ini dan memperoleh pemahaman baru tentang esensi berat badan Du Qing. Dia tidak lagi terlalu memperhatikan Du Qing. Selain sepotong akal ilahi untuk menjaga terhadap Du Qing, Wang Lin fokus pada naga lava di depannya. Naga api ungu mengeluarkan suhu tinggi, dan saat mendekat, ia membakar dunia, menciptakan asap hitam dalam jumlah besar di sekitarnya. Itu tidak terlihat seperti jiwa naga api, melainkan naga iblis. Saat jiwa naga api yang dikelilingi asap hitam menyerang Wang Lin, dia melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Tangannya membentuk segel, dan dengan lambaian, ada kilatan cahaya darah. Pedang darah muncul di hadapan Wang Lin dan menebas jiwa naga api. Irisan ini menyebabkan dunia berubah warna dan gemuruh bergema. Saat cahaya darah menyentuh naga api, terdengar ledakan keras. Naga api merasakan sakit dan mundur untuk menghindari pedang darah. Tapi cahaya darahnya terlalu cepat. Saat jiwa naga api mundur, pedang darah menyapu dan sebagian dari jiwa naga api terpotong. Gemuruh menggelegar bergema saat jiwa naga api yang bagiannya terpotong mundur. Mata Wang Lin berbinar. Dia berada pada momen penting dalam membentuk tubuh esensi sejatinya. Dia menyerang ke depan tanpa ragu-ragu dan meraih bagian jiwa naga api yang telah dia potong. Dia kemudian melemparkannya ke dalam bola api. Bola api menyerap bagian jiwa naga itu dan menjadi lebih kuat. Intisari tubuh sejati yang telah membentuk anggota tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pembentukan batang tubuhnya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan melintasi 10.000 kaki,
muncul di atas jiwa naga. Dia bergerak seperti awan, dan meskipun dia tidak bisa menekan jiwa naga dengan satu esensi seperti Duking, pedangnya sangat tajam. Pada saat ini, di atas jiwa naga api, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan cahaya keemasan muncul di telapak tangannya. Cahaya keemasan ini menyebabkan hati Duking bergetar. Pupil matanya memantulkan cetakan emas di tangan Wang Lin. Saat cetakan emas itu muncul, naga api itu bergetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia tidak ingin datang ke sini, itu telah dipanggil oleh Wang Lin. Ketika melihat cetakan emasnya, ia hanya ingin melarikan diri. Dalam sekejap, ia melarikan diri ribuan kilometer jauhnya hingga hanya titik hitam yang terlihat. Wang Lin tetap tenang dan menunjuk ke arah naga api yang melarikan diri. Cetakan emasnya bersinar terang dan terbang ke kejauhan. Wang Lin bahkan tidak melihat hasilnya sebelum dia berbalik untuk melihat naga api yang ditekan oleh Duking. Saat dia berbalik, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ada kilatan cahaya keemasan dan cetakan emas terbang menuju Wang Lin. Keberadaan naga api bisa dirasakan di dalam, dan ia mengeluarkan raungan putus asa. Adegan ini membuat jantung Duking berdetak kencang. Tidak heran itu adalah harta karun yang dibuat oleh Grand Empyrean. Dari kelihatannya, dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Duking berbinar saat dia tersenyum pada Wang Lin. Selamat, rekan penggarap, karena telah memperoleh 2 anak Ur. Api bumi. Tubuh esensi sejati Anda akan segera lengkap. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbicara, dan tangan kanannya menyentuh cetakan emas itu. Salah satu jiwa naga terbang menuju bola api. Setelah bola api menyerap satu naga api, suara gemuruh bergema. Esensi tubuh asli mulai terbentuk. Namun setelah separuh batang tubuh terbentuk, api mulai meredup dan menunjukkan tanda-tanda padam. Wang Lin mengerutkan kening pada Duking. Duking tidak berbicara tetapi bisa menebak apa yang diinginkan Wang Lin. Jiwa naga yang ditekan olehnya terbang menuju bola api. Itu menutup dalam sekejap dan bola api menyerap jiwa naga api. Saat jiwa meraung, ia sepenuhnya terserap oleh bola api. Setelah menyerap urat api tanah anak lainnya, apinya melonjak sekali lagi. Tubuh dari tubuh esensi sejati mulai terbentuk sekali lagi. Pada saat ini, esensi tubuh sejati berisi batang tubuh dan anggota badan. Hanya kepalanya yang tersisa menjadi vermilion bird, membuatnya terlihat sangat aneh. Namun kekuatan api telah mencapai batasnya dan bola api tersebut tiba-tiba runtuh. Itu berubah menjadi titik api yang diserap oleh esensi tubuh sejati tanpa kepala. Saat bola api itu runtuh, tekanan yang sangat kuat datang dari tubuh esensi sejati yang tidak lengkap. Duking tidak jauh dari sana, dan ketika dia merasakan tekanan, dia terkejut. Bahkan dengan tubuhnya, dia memiliki keinginan untuk melarikan diri ke kejauhan. Ini menunjukkan betapa kuatnya tubuh esensi yang sebenarnya. Ini bahkan bukan tubuh asli yang utuh, namun memiliki tekanan yang sangat kuat. Duking menarik napas dalam-dalam dan kerinduan muncul di matanya. Dia ingin membentuk tubuh aslinya yang sebenarnya. 188 pembuluh darah cabang dan 3 pembuluh darah anak, tapi saya masih belum bisa membentuk tubuh inti. Ini benar-benar terlalu sulit, dan membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Dengan tingkat kesulitan ini, tidak heran ia tidak akan pernah bisa terbentuk di dunia gua. Tidak ada cukup sumber daya di dunia gua untuk membentuk satu tubuh esensi sejati, itu tidak mungkin. Wang Lin menghela nafas.
Dia sekarang mengetahui kesulitan membentuk tubuh esensi sejati dan merasa emosional. Semakin maju, semakin banyak esensi api yang dibutuhkan. Saya bertanya-tanya berapa banyak esensi api yang diperlukan untuk membentuk kepala. Wang Lin merenung saat tubuh asli esensi api yang kehilangan kepalanya berubah menjadi lautan api dan memasuki mata kiri Wang Lin. Saat benda itu masuk ke mata kirinya, sebuah kejutan berubah di mata kirinya. Tanda api normal menghilang dan digantikan dengan pupil ganda. Murid ganda ini mengeluarkan perasaan yang sangat jahat. Setelah menggerakkan kepalanya, Wang Lin berjalan ke depan. Saat dia bergerak, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Tampaknya bergerak bersama tubuhnya, tetapi penampilannya tidak terlihat dengan jelas. Perubahan mendadak ini menyebabkan Du Qing terkesiap. Mungkinkah ini perubahan yang terjadi setelah mendapatkan tubuh esensi sejati, sebuah bayangan? Saya telah melihat leluhur lama dari Sekte Jiwa Agung beberapa kali. Sepertinya selalu ada bayangan yang mengikutinya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, itu meniru. Hal ini terutama berlaku ketika kamu menggunakan mantra. Wang Lin mengerutkan kening. Dia sepertinya menyadari perubahan pada tubuhnya setelah tubuh esensi sejati terbentuk. Setelah merenung sebentar, bayangan di belakangnya mulai memudar hingga menghilang. Ayo kembali ke Sekte Naga Biru. Saya perlu tinggal di sana untuk sementara waktu. Wang Lin memandang Du Qing. Ketika Du Qing mendengar ini, semangatnya langsung menjadi tinggi dan dia tersenyum. Dia menggenggam tangannya, ini adalah kehormatan saya. Rekan penggarap Wang dapat yakin. Saya akan mengirim semua murid untuk mencari urat naga api bumi dan meminta para tetua mengekstraknya untuk digunakan oleh rekan penggarap. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengangguk perlahan. Dia berubah menjadi seberkas cahaya bersama Du Qing. Dan pergi. Pembuluh darah anak di bawah gunung perlahan layu. Di Sekte Banteng Surgawi, dua sinar cahaya dengan cepat terbang melintasi langit. Tingkat budidaya Du Qing lebih tinggi, jadi dia secara alami lebih cepat dari Wang Lin. Saat mereka bergerak maju, Du Qing melirik Wang Lin dan mulai merenung. Di tingkat kultivasi apa orang ini, dia terlihat seperti berada di puncak Spirit Void, tapi dia bisa menerima dua serangan saya, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun tingkat kultivasi bisa disembunyikan, kecepatan juga merupakan indikasi yang baik dari tingkat kultivasi. Mari kita lihat seberapa cepat dia. Du Qing diam-diam merenung dan perlahan meningkatkan kecepatannya. Dia terbang melewati Wang Lin, dan jarak di antara mereka bertambah. Saya tidak bisa membuatnya terlalu jelas, saya hanya perlu melihatnya sedikit. Lagi pula, aku harus mengandalkan dia untuk berhubungan dengan Grand Empyrean itu. Du Qing tidak berani mengambil tindakan terlalu jauh. Ketika dia melihat Wang Lin tidak mampu mengikutinya, dia akan melambat ketika pupil matanya menyusut. Karena tatapan dingin Wang Lin tertuju pada mata Du Qing. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan kabut hitam muncul. Raungan tajam datang dari dalam kabut hitam. Raungan ini sangat keras dan memiliki kekuatan untuk mengejutkan pikiran seseorang. Du Qing tidak jauh dari sana, dan ketika dia mendengar suara gemuruh ini, dia merasakan jantungnya bergetar. Dia bahkan mendapat ilusi bahwa tubuhnya akan roboh. Raungan ini sepertinya berasal dari sesuatu yang sangat ganas, dan akan menghancurkan tubuh ini. Binatang macam apa ini? Ekspresi Du Qing tiba-tiba berubah. Raja Nyamuk muncul dari dalam kabut hitam. Mulutnya yang besar, tubuhnya yang seperti gunung setelah menyusut,
dan paku hitam yang menutupi tubuhnya semuanya mengejutkan Du King. Rekan penggarap Du, kamu terlalu lambat, kamu harus mengikutinya, kata Wang Lin perlahan dan kemudian melangkah maju menuju Raja Nyamuk. Raja Nyamuk itu menyerang ke depan dan menghilang tanpa jejak. Kecepatannya mengejutkan Du King. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.